Akhir tahun semakin dekat dan kota Yangzhou penuh dengan aktivitas. Banyak murid akan pulang dari berbagai sekte mereka dan mengunjungi anggota keluarga mereka. Pada akhir tahun, semua kota dan desa di negara itu mengadakan pertemuan besar tahunan. Di dunia para kultivator, pertemuan tahunan ini adalah untuk menunjukkan bakat dan mendapatkan pengakuan dalam keluarga mereka. Di kota Yangzhou, klan yang lebih besar semuanya akan mengadakan pertemuan tahunan internal dengan hanya anggota klan mereka. Selama pertemuan tahunan, generasi yang lebih tua di dalam klan akan memeriksa kemajuan para murid dari generasi yang lebih muda. Kadang-kadang, di seluruh kota Yangzhou, beberapa klan yang kuat juga akan mengatur pertemuan antara mereka dan klan lainnya, di mana mereka akan memeriksa klan mana yang memiliki potensi masa depan terbesar dan kekuatan tempur terkuat. Di Waiselwin Restaurant, ada sekelompok murid muda, mereka semua adalah orang-orang dari klan besar kota Yangzhou. Banyak murid yang luar biasa berkumpul di sana untuk minum anggur dan membahas tentang pertemuan tahunan yang akan datang. Aku mendengar bahwa roh Lin kian dekat dengan kebangkitan setelah dia menembus ke lapisan Lin Qi dan karena ini dia terpilih sebagai murid elit Hao Yue Sekte. Lin Yu, apa menurutmu semua ini benar? Tanya seorang murid muda yang memegang kipas bulu. Semua orang menatap Lin Yu dengan tatapan bertanya. Semua ini jelas benar. Ketika dia mencapai lapisan Lin Qi, Lin Qian melihat kekuatannya meningkat secara drastis. Untuk upacara kami, aku berpikir bahwa Lin Clan akan dapat menampilkan bakat luar biasa. Lin Yu tersenyum di wajahnya. Ayahnya adalah paman Lin Feng dan juga mengincar kursi sebagai kepala klan, jadi status Lin Yu dalam keluarga jelas cukup memadai untuk menyatakan pendapatnya atas nama klan Lin. Hahaha, dia baru saja menembus lapisan Lin Qi, itu bukan prestasi. Di keluarga aku, Guyan sudah menembus lapisan itu lebih dari 6 bulan lalu. Anggota Lin Clans jelas tidak terlibat dalam pertempuran yang cukup, mereka jelas lebih memilih untuk berkultivasi dalam keamanan sekte mereka, kata pemuda yang mengenakan jaket kuning yang duduk di depan Lin Yu. Di kota Yangzhou, Gu Clan dan Lin Clan selalu bermusuhan satu sama lain. Bagaimana dia bisa mengakui siapapun dalam Lin Clan? Waktu di mana seseorang menerobos ke lapisan Lin Qi tidak signifikan. Di keluarga aku, Wen Jiang telah mencapai lapisan Lin Qi kedua. Kecuali putri penguasa kota, Nala Feng, yang bisa bersaing dengan kekuatan seperti itu. Klan Wen juga tidak memberi kesan bahwa generasi murid ini akan lemah. Pria muda yang memegang kipas bulu itu tidak lupa untuk memberikan pendapatnya, klannya memiliki ikatan yang sangat kuat dalam pemerintahan kota, dia tidak bisa menahan senyum di wajahnya, Wen Jiang sudah menerobos ke yang kedua lapisan Lin Qi. Sungguh seorang kultivator yang berbakat, bakat yang luar biasa. Kamu mengundang aku ke sini untuk mendengarkan diskusi bodoh dan sia-sia ini. Kata suara di latar belakang, itu dingin dan terpisah yang menyebabkan semua orang berhenti berbicara. Itu adalah gadis muda yang sangat cantik, tapi dia mengeluarkan aura sedingin es. Tentu saja tidak. Aku mengundang semua orang untuk datang memberitahu kamu beberapa berita. Tahun ini, pada hari kedua pertemuan tahunan, selain dari klan aku dan anggota dari 3 klan besar Yangzhou, orang-orang luar biasa lainnya juga dapat bergabung. Qiu Lan, kamu harus bisa mengerti apa artinya ini. Nalan Hai tersenyum hangat. Semua orang mengerti. Di masa lalu, kota Yangzhou juga memiliki pertemuan tahunan tetapi terbatas pada keturunan dari 4 klan terkuat. Mereka tidak akan berpikir bahwa kali ini, mereka akan mengizinkan orang lain untuk bergabung. Sepertinya mereka ingin mengumpulkan partisipasi anak muda lain di kota yang mungkin penuh dengan potensi. Mereka bisa menggunakan ini untuk merekrut talenta muda lebih awal. Dikatakan bahwa Qiu Lan adalah anak yatim tetapi reputasinya di kota Yangzhou sudah mapan. Itu karena penampilannya yang sangat indah serta temperamennya yang dingin dan tentu saja, bakat alaminya. Qiu Lan mengangguk. Dia juga merasa ingin mencari tahu kemampuan seperti apa yang mampu dimiliki keturunan dari 4 klan terkuat. Hehe, sekarang upacara yang akan datang pasti akan luar biasa. Aku mendengar bahwa potongan sampah Lin Clan telah berkembang dalam pelatihannya dan bahwa ia bahkan melukai Lin Yun juga. Aku pikir potongan sampah akan datang untuk bergabung dengan pertemuan tahunan juga, kata pemuda dari keluarga Gu, dengan senyum cerah di wajahnya. Dia bisa merasakan kegembiraan yang mengalir di dalam dirinya. Gu Song, apa maksudmu? Lin Clan aku memiliki banyak murid luar biasa yang datang untuk bergabung dengan pertemuan kami, mengapa kita perlu sepotong sampah untuk bergabung?
Jawab Lin Yu yang jelas mengerti siapa yang mereka maksud. Jika dia ingin Lin Feng bergabung dengan pertemuan tahunan maka itu jelas untuk mengolok-olok klan Lin, dia ingin mengolok-olok generasi muda klannya. Hehe, kamu memanggil anggota keluargamu sendiri sebagai sampah, sepertinya itu tidak pantas, jawab Gu Song sambil tersenyum. Jie jie jie, sepotong sampah adalah sepotong sampah. Mengapa itu tidak pantas? Selain itu, aku, yang juga anggota keluarga utama dengan darah, cepat atau lambat aku pasti akan, Lin Yu tidak punya waktu untuk menyelesaikan kalimatnya karena sesuatu telah menghentikannya. Dia hanya mengeluh dan tidak terus berbicara. Tepat pada saat itu, potongan sampah yang mereka bicarakan sedang mengendarai Qian Li Sue dan akan memasuki kota Yangzhou. Setelah bepergian selama 10 hari, orang hampir tidak bisa melihat kelelahan perjalanan di wajah Lin Feng. Duduk di Qian Li Sue melelahkan tetapi ekspresi wajah Lin Feng sangat cerah dan tidak mengungkapkan sedikit pun kelesuan. Dibandingkan dengan terakhir kali Lin Feng berada di kota Yangzhou, penampilannya jauh lebih kokoh dan dia terlihat berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Ekspresi wajahnya mengeras dan dia lebih mirip pria yang tahu apa yang diinginkannya dari kehidupan. Dengan pedangnya yang terselubung rapi di punggungnya, sabuk peraknya di pinggangnya dan naik dengan penuh kemenangan di atas Qian Li Sue, Lin Feng menarik perhatian banyak orang. Mengingat pakaiannya serta penampilannya yang lembut namun kuat, dia mungkin seorang murid milik salah satu klan yang kuat di dalam kota, yang berlatih budidaya dalam sekte besar tetapi telah kembali ke dalam keluarga dan klannya dalam pertemuan tahunan. Terus berjalan, kata Lin Feng. Qian Li Sue melambat dan berhenti berlari ketika mencapai kota Yangzhou. Ya. Saat Lin Feng melewati restoran dan ada suara datang dari atas gedung. Meskipun suara itu sedikit, indera pendengaran Lin Feng sangat tajam. Lin Feng mengangkat kepalanya dan hanya melihat seseorang menatapnya. Hehe, siapa itu di sana? Mungkinkah itu tuan muda klan Lin? Sungguh kebetulan bagi kamu untuk muncul pada saat seperti itu. Pria muda itu menatap Lin Feng dengan mengejek. Sesaat kemudian, banyak wajah muncul di jendela lantai atas. Di antara mereka, ada wajah suram yang tampak akrab. Lin Yu, pikir Lin Feng. Lin Yu adalah sepupunya dan memegang status tinggi dalam Lin Clan, tapi dia hanya mencapai lapisan Qi ke-8. Dia tidak berbakat dibandingkan dengan orang lain di dalam klan, jadi dia menggunakan fakta bahwa garis keturunannya terikat pada keluarga utama untuk meningkatkan statusnya di antara yang lain. Lin Yu sama sekali tidak menghormati Lin Feng. Dia mengerutkan kening karena marah. Dia tidak berharap bertemu Lin Feng di sana. Yang lain akan menggunakan Lin Feng untuk mengejek keluarga Lin-nya lebih jauh. Lin Feng, kami adalah beberapa murid berkumpul di sini sebelum pertemuan tahunan. Karena kita telah melewati jalan setapak, silakan naik ke atas dan duduk bersama kami. Seperti yang diharapkan, Gu Song segera mengundang Lin Feng untuk bergabung dengan mereka, jelas tidak dengan niat terbaik. Lin Feng, kamu melakukan perjalanan jarak jauh. Pulang dulu dan istirahat. Kata Lin Yu yang jelas tidak mau melihat Lin Feng datang dan bergabung dengan mereka. Lin Feng tersenyum sinis di hatinya. Statusnya masih tuan muda dalam Lin Clan. Lin Feng melihat bahwa Lin Yu bahkan tidak menunjukkan sedikit kesopanan padanya. Tidak hanya Lin Yu tidak menunjukkan sedikit kesopanan, tetapi sebaliknya telah berbicara kepadanya dengan cara yang tidak sopan. Apapun yang dilakukan Lin Feng, Lin Yu berusaha mengontrolnya. Apapun yang aku lakukan, aku melihat di wajah kamu bahwa kamu tidak puas. Pikir Lin Feng. Dia kemudian memandang Gu Song dan berkata, baiklah, aku akan naik ke atas. Minta waktunya sebentar, mohon tekan tombol subscribe agar Kang Jenggotnya lebih bersemangat dalam berkarya, karena dengan menekan tombol subrek serasa sedang nongkrong dan ngopi bareng. Tunggu. Suara Lin Yu menjadi lebih dingin dan dia kemudian menambahkan, Lin Feng, kamu tidak boleh datang ke tempat ini. Jujur, kamu harus lari saja ke rumah. Beraninya kamu. Teriak Lin Feng menatap lurus ke mata Lin Yu dan kemudian menambahkan dengan nada dingin, status apa yang kamu pikir kamu pegang di dalam klan, yang memberimu keberanian untuk berani berbicara denganku seperti ini. Lin Feng bukan pengecut dan lemah sebelumnya. Ayahnya memegang status yang sangat tinggi di dalam klan, dia adalah kepala klan Lin. Oleh karena itu Lin Yu tidak punya hak untuk menempatkan dirinya lebih tinggi dalam hierarki keluarga daripada Lin Feng. Jika Lin Feng bukan seorang kultivator yang kuat, orang lain masih akan berpikir mereka bisa menggertaknya ketika ayahnya tidak ada.
Ketika Lin Yu mendengar Lin Feng berbicara dengannya seperti itu, dia mendidih dengan marah. Dia jelas tidak berharap bahwa Lin Feng akan berubah begitu banyak. Tanggapan ini benar-benar tidak masuk akal untuk yang lemah. Wajah Lin Yu memerah karena marah. Dia tidak tahu bagaimana membalas Lin Feng. Status Lin Feng dalam klan lebih tinggi dari miliknya, dia adalah kepala muda keluarga. Meskipun Lin Yu adalah sepupunya, dia masih tidak memiliki hak untuk bertindak arogan terhadap Lin Feng, bahkan jika Lin Feng secara terbuka memulangkan. Hehe, itu perhatiannya. Aku tahu bahwa Lin Feng memiliki sebagai kepala keluarga muda klan Lin, kata Gusong berharap melihat mereka bertengkar, membuat Lin Yu semakin marah. Pada saat itu, Lin Feng sudah turun dari kudanya dan menyerahkan kendali kepada pemilik restoran. Segera setelah itu, dia naik ke lantai 3 dan menuju ke kamar pribadi murid-murid lain. 8 orang duduk di meja, semuanya adalah murid muda dari klan yang berkuasa. Ketika mereka melihat Lin Feng masuk, tidak ada. Setiap orang memiliki tempat duduk masing-masing dan mereka duduk dengan tenang menyesap anggur mereka. Mereka semua mengabaikan Lin Feng. Bahkan Gusong, yang telah mengundang Lin Feng untuk datang beberapa saat yang lalu, tetap diam dan tersenyum. Potongan sampah itu membodohi dirinya sendiri. Bahkan sebagai tuan muda dari klan Gu. Status apa yang kamu bahkan harus mengolok-olok klan aku? Kata Lin Yu yang bahkan tidak melihat Lin Feng seolah-olah dia berbicara sendiri. Putra kepala keluarga, ini status aku. Kamu mungkin lupa, Lin Yu, tapi sepotong sampah itu adalah putra dari kepala klan Lin. Mengingatkan Gusong. Dia menikmati hal ini untuk situasi semacam itu yang dan melihat Lin klan kehilangan muka. Lin Feng tersenyum. Semua orang melihat Gusong. Lin Feng membuat beberapa langkah ke depan ke Gusong. Bolehkah aku duduk? Apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu bisa duduk di sini? Kata Wen San dengan tidak sopan. Di kota Yangzhou, ada 4 klan yang kuat. Keluarga yang dimiliki oleh penguasa kota adalah yang terkuat. Ada permusuhan yang berkelanjutan antara 3 klan besar lainnya, ada ketegangan yang sangat besar antara klan Gu dan klan Lin. Gu klan tidak akan melewatkan kesempatan untuk menyerang Lin klan. Klan Wen jelas juga tidak akan melewatkan kesempatan untuk melakukannya. Oh, apa maksudmu sebenarnya? Lin Feng tidak memandang Wen San, dan hanya bertanya pada Gusong. Kamu tidak mengerti. Kamu sepotong sampah, tidak ada yang memberi kamu hak untuk duduk bersama kami. Kata Gusong kepada Lin Feng dengan cara menghina. Lin Feng benar-benar tidak tahu seberapa rendah statusnya dibandingkan dengan para murid ini. Aku mengerti, kamu mengolok-olok aku, kan? Kata Lin Feng sambil tidak marah. Dia setenang sebelumnya. Terserah, tersesat. Gusong berteriak dengan marah. Dia mengira Lin Feng akan gemetar dan mundur memungkinkan dia untuk mempermalukan Lin Clan. Udah dulu ya sobat, saya mau ngopi dahulu. Terima kasih sobat telah setia mendengarkan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki harta yang berlimpah serta dimudahkan segala macam urusan dan hajatnya. Amin ya robbal alamin.